Recording in progress. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini bersuka cita melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di penghujung tahun ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, membawa hati dan hidup kita untuk dipenuhi kembali dengan firman Tuhan, dengan pujian dan penyembahan, untuk kita dipersiapkan memasuki musim yang baru di tahun 2022. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Waktu demi waktu, musim demi musim Engkau menyertai kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami datang kembali ya Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau mengerti isi hatimu dan kehendak-Mu, rancangan dan rencanamu sesuai dengan ketetapan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini. Kami bawa hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Ya haleluya. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan Yesus. Oh ralaba karalaba shanaralaba ya ralabo. Hati kami bersyukur Tuhan, jiwa kami memuji Engkau selalu. Ralabatakara yaralabatakara labaya yaralabatakara labaya shana. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat
tak pernah jangka yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Padamu Kau Bapa yang baik. Merasakan kebaikan Tuhan, mari nyatakan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin Tuhan Yesus. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Oh, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kau merancangkan yang baik bagi kami. Oh Yesus, terima kasih. Mari naikkan syukur pagi hari ini buat Tuhan. Haleluya. Oh ya Abba, ya Bapa. Ya la 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 basanda la la mo. Kina la la bakala la basande. Ya la la bakala la bara la ba. Kina la la basande. Kire la la basande la bara la bara. Betapa Engkau baik, sungguh kami rasakan kasih-Mu bagai embun yang turun. Mari nikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Selalu berubah. Ye kana mana maya syakana lalaba. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun
penopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik selamanya. Bapa yang baik. Ya na la la ba ka na la la ba se. Ya na la la ba ka na la ya la ma se la mo. Kine la la ba ya na la ba se. Ya na la la ba ka na la la ma ya si. Ya si quiere ver para la puede ser al amor. Gira la bacara la basende. Ya la bacana la amor. Ya cana la ya la maser la amor. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Ya Tuhan Yesus, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sambil engkau mengangkat tangan kepada Tuhan pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi nyatakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Halo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, kalau saudara bisa mendengar suara saya, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan pagi hari ini kami tahu Engkau Allah yang bertahta di atas doa, pujian, penyembahan umat-Mu. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Engkau mengurapi kami, Engkau mempercayakan renungan-Mu kepada kami. Supaya sepanjang hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kami semakin dibangun, semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Oleh sebab itu urapi setiap daripada kami, berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kedalaman hati kami dan roh kami supaya iman kami diteguhkan. Dan hamba-Mu berdoa percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini kita bisa ada bersama-sama di dalam renungan bersama dengan Gembala. Saya mau mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Allah di dalam hari Natal. Amin, saudara. Dan kenapa saya adakan renungan setelah Natal? Ya, karena 1 minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita masuk ke dalam tahun baru 2022. Dan saya tahu ada banyak jemaat yang mungkin hari-hari ini sedang berlibur, sedang keluar kota atau kemana dengan kumpul bersama dengan keluarga, sehingga mungkin mereka tidak bisa bangun pagi dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, adalah penting bagi saya untuk membagikan renungan ini di penghujung tahun 2021 sebelum kita masuk 2022 supaya kita dikuatkan dan diteguhkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan oleh badai. Ya, di dalam khotbah yang saya sampaikan di dalam ibadah raya. Kalau kita flashback selama tahun 2020 dan 2021, kita telah banyak melewati badai, kita telah banyak melewati cucuran air mata, ada banyak kecemasan yang kita lewati. Tetapi kalau kita flashback sekarang ini, kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Amin.
Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020 dan 2021, saudara? Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya mengajak kita untuk flashback, melihat kembali kepada tahun 2020 dan 2021, bagaimana Tuhan menyertai kita. Tetapi pagi hari ini, kita akan teruskan pelajaran dari kitab Yunus. Saya mau sharingkan renungan yang lebih lagi dari sekedar kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Pagi hari ini saya mau membahas satu tema, ya nanti kita akan melihat dari kitab Yunus, tetapi pagi hari ini tema yang kita akan bahas adalah Allah yang memanggil kita untuk melakukan kehendaknya, ya. Tuhan adalah Allah yang memanggil kita untuk melakukan kehendaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita punya gambaran tentang Allah yang kita sembah. Seperti apa sih Yesus itu? Seperti apa sih Allah Bapa itu? Seperti apa sih Allah Roh Kudus itu? Masing-masing kita punya gambaran masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah apakah gambaran kita itu sesuai dengan siapa Allah itu sebenarnya? Ada banyak orang yang melihat Allah sebagai sosok yang maha sabar, saudara. Maha pengampun, maha penyayang. Itu betul. Allah adalah sosok yang maha sabar, maha pengampun, dan maha penyayang. Tetapi apakah itu artinya bahwa Allah tidak bisa marah? Apakah artinya kalau Allah itu sabar dan kemudian Allah itu penyayang, maka Allah harus sabar terus kepada kita, meskipun kita dari waktu ke waktu mencobai Dia, dari waktu ke waktu hidup semau-maunya kita, dari waktu ke waktu kita selalu memberontak terhadap Dia? Apakah arti dari kata maha sabar, maha pengampun, maha pengasih, artinya Allah selalu sabar dan tidak akan mendidik kita dan tidak akan mengeraskan atau menghajar kita? Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha pengasih. Tetapi apakah artinya bahwa Allah harus selalu memanjakan kita? Harus selalu mengikuti dan menuruti apa yang menjadi keinginan kita? Allah Maha Pengasih dan Pengampun, penyayang, apakah itu artinya bahwa Allah tidak boleh menegur kita, menghajar kita, atau mendidik kita? Tentu jawabannya adalah tidak. Tetapi saya melihat ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini memiliki gambaran Allah yang salah. Memiliki gambaran bahwa kalau Allah adalah maha pengasih dan penyayang, maka seharusnya Allah tidak menghajar kita, tidak menegur kita, atau bahkan tidak mendidik kita dengan tegas. Seharusnya Dia mengasihi kita. Dan tuntutan yang sama kita tuntut kepada semua orang Kristen. Makanya seringkali kita mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut orang, katanya orang Kristen, katanya pelayan Tuhan, tapi nggak punya kasih. Kok marah? Kok negor kita? Hak apa dia punya hak apa untuk menegur kita? Nah, oleh sebab itu saya mau agar kita yang mengikuti renungan pagi hari ini, kita menjadi orang yang dewasa. Yang mengerti bahwa di dalam hidup ini Allah memang mengasihi, Allah memang penyayang, Allah memang pengampun, tetapi ada masa-masanya di mana Tuhan akan menghajar kita kalau kita berjalan di jalan yang salah. Itu sebabnya selama beberapa hari ke depan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi kita lontarkan. Apakah kalau Allah itu pengasih Dia nggak harus memanjakan kita? Apakah kalau Dia sabar maka Dia tidak boleh marah dan Dia tidak boleh mendidik kita dengan keras? Kita akan melihat dan belajar dari kitab Yunus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yunus ini mengisahkan tentang sebagian dari kisah hidup
Nabi Yunus. Kitab Yunus ini mencatat nubuatan yang terpendek, saudara, yang pernah dicatat atau diucapkan oleh seorang nabi di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Karena nubuatannya itu hanya untuk supaya Niniwe bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, maka dalam waktu 40 hari kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Nubuatannya cuma begitu doang, saudara. Nah, kita akan melihat kembali ke dalam kitab Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Allah telah melihat kejahatan kekejaman yang ada di kota Niniwe. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu tentang kisah Yunus ini. Tetapi selama 4 hari ke depan ini, kenapa 4 hari? Karena kita hanya akan mengadakan renungan ini sampai tanggal 30, tanggal 31 diharapkan sudah selesai supaya kita bisa spend waktu bersama dengan keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu tentang kisah Yunus ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, kisah tentang Yunus ini dimulai dari datangnya firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Yunus ini adalah seorang nabi yang memiliki karunia dan ketajaman untuk mendengar suara Tuhan. Dan dia memiliki karunia untuk mengerti tentang kehendak Tuhan. Dia bisa tahu, dia bisa membedakan mana yang suara Tuhan dan bukan yang suara Tuhan. Dia bisa mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada Yunus. Kepada beberapa di antara kita pun mungkin Tuhan memberikan karunia roh yang sama. Karunia ketajaman untuk mendengar suara Tuhan, membedakan mana yang menjadi suara Tuhan, mana yang menjadi suara daging atau hati kita, dan mana yang menjadi suara iblis. Dan mungkin beberapa di antara kita juga diberikan karunia seperti Yunus, karunia untuk membedakan mana yang Yunus diberikan karunia untuk bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan kepada dia karisma untuk mengucapkan kata-kata nubuatan, untuk mengucapkan firman Tuhan, untuk menasehati orang, untuk menegur orang. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada Yunus. Nah, Yunus ini hidup di dalam zaman kerajaan Yehuda pada sekitar tahun 800-an sebelum Masehi, saudara. Tuhan perintahkan kepada Yunus untuk pergi ke ibu kota, kerajaan Asyur, sebuah kota yang besar pada waktu itu yang bernama Niniwe. Jadi Niniwe itu bukan sembarang kota. Niniwe itu adalah ibu kota, sentral, pusat pemerintahan dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang besar dan pada waktu itu sedang berkembang dengan pesat. Dan kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat kejam dan sangat jahat, saudara.
Pada waktu itu, dalam waktu yang sangat singkat, kerajaan Asyur berhasil mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Timur Tengah dan juga di wilayah Mediterania. Kalau ada sebuah kerajaan pada waktu itu yang berhasil dikalahkan, diduduki, dan dikuasai oleh Raja Asyur, maka apa yang terjadi adalah tentara-tentara Asyur itu seringkali menjarah habis harta kekayaan dari kerajaan itu, dari penduduk yang ada di dalam kerajaan itu. Bahkan mereka tidak akan ragu-ragu untuk membakar kota itu, memperkosa perempuan-perempuan mereka, membunuh dengan kejam laki-laki atau anak-anak yang masih sisa dengan cara disulahkan di pinggir jalan untuk dipertontonkan bagi orang yang lewat di situ. Supaya apa? Supaya orang-orang atau penduduk kota atau kerajaan yang dikuasai itu tidak akan berani lagi untuk memberontak terhadap Raja Asyur, saudara. Orang-orang Asyur ini dikenal sebagai orang-orang yang kejam, orang-orang yang jahat. Dan Tuhan memanggil Yunus untuk melayani orang-orang yang model seperti itu. Yunus tidak dipanggil untuk melayani kaum perempuan. Yunus tidak dipanggil untuk melayani kaum umas. Yunus tidak dipanggil untuk melayani di kota besar yang baik-baik saja. Tetapi Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan sebelah kanan, perbedaan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Pada waktu itu, saudara, kerajaan Asyur adalah ancaman besar bagi kerajaan Yehuda. Karena pada waktu itu kerajaan Asyur sudah mulai berperang terhadap Raja Israel bagian utara. Sehingga kerajaan Israel bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda pada waktu itu, sudah ketar-ketir, mereka sudah takut. Ancaman demi ancaman itu diberikan kepada Yerusalem. Kalau saudara mau melihat bagaimana caranya Raja Asyur mengancam, saudara perlu baca di dalam kitab dua raja-raja tentang Raja Hizkia. Karena Sanherib itu adalah kaisar daripada kerajaan Asyur. Bagaimana Sanherib mengancam kerajaan Yehuda. Bagaimana pada waktu itu Sanherib menguasai kota-kota di Israel, Samaria, dan lain sebagainya. Itu ditulis di dalam kitab dua raja-raja. Jadi kalau misalnya nanti saudara mau lihat, ya mau belajar lebih lagi, saudara cari di dalam kitab dua raja-raja. Ya, tentang salah satunya adalah Raja Hizkia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus ini dipanggil untuk melayani orang-orang Asyur. Kerajaan Asyur. Yunus tahu kalau Yunus nanti menyampaikan firman Tuhan, pasti maksud Tuhan adalah supaya kota Niniwe atau kerajaan Asyur bertobat dari kejahatannya. Padahal kerajaan Asyur ini adalah musuh daripada kerajaan Yehuda. Bahkan kerajaan Asyur telah menetapkan upeti yang sangat memberatkan bagi Raja Yehuda. Kalau saudara baca di dalam kitab dua raja-raja, saudara akan menemukan ada satu waktu di mana ketika Raja Asyur minta upeti kepada Raja Israel. Raja Israel itu harus mengeluarkan benda-benda berharga. Bukan hanya dari istananya, tetapi sampai ke bait Allah itu harus diberikan kepada Raja Asyur. Pada zaman Hizkia lebih parah lagi, saudara. Itu sampai harus dikerok lapisan emas yang ada. Maka saudara, ketika Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, melayani musuh orang Israel.
melayani orang-orang kejam, orang-orang yang mereka benci sebetulnya. Yunus nolak. Yunus gak mau. Buat apa nolong orang yang jahat? Buat apa melayani orang yang merupakan musuh kita? Orang yang selama ini ngancam kita. Buat apa? Lebih baik ngelayanin yang lain. Masih ada orang-orang lain yang masih membutuhkan pelayanan kami, pelayananku. Makanya pada waktu itu Yunus memilih untuk lari ke kota Tarsis. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang dan lahir ke dunia ini untuk memanggil kita keluar dari gelap menuju kepada terang. Ya, karena kemarin kita baru saja merayakan Natal 2 hari yang lalu. Jadi untuk melihat itu saya mau mengajak saudara, kenapa Tuhan lahir ke dunia? Yaitu untuk membawa kita keluar dari gelap menuju kepada terangnya. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara, itu telah membuat tirai yang ada di bait Allah pada waktu itu terbelah menjadi 2. Tirai itu adalah tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu ada tabut Allah. Dan di atas tabut Allah itu ada Shekinah glory, yaitu kemuliaan Tuhan yang selama ini memancar. Dan hanya pada waktu itu hanya ada 1 orang saja yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, yaitu imam besar. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Which is nggak mungkin, karena tirai itu adalah tirai yang tebal, ya, banyak jahitannya. Lalu kemudian yang kedua, tirai ini tinggi dan besar sekali, merupakan satu kesatuan dari jahitan, dan nggak mungkin ada 1 orang pun yang kuat untuk bisa merobeknya dari atas sampai ke bawah, kecuali Tuhan yang melakukannya. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan lakukan itu sehingga sinar kemuliaan Allah yang tadinya tertutup oleh tabir itu sekarang terbuka ketika tabir itu sudah dirobek. Sinar kemuliaan, sinar terang itu memancar keluar, menyinari hidup orang yang ada di dalam kegelapan. Kematian Yesus di atas kayu salib telah memungkinkan bagi kita untuk diterangi oleh kemuliaan Tuhan, saudara. Kita yang tadinya hidupnya di dalam kegelapan, kita tadinya hidup di dalam dosa, kita yang tadinya hidupnya tidak layak, kita jadi dilayakkan. Hidup kita jadi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan panggil kita sekarang bisa mendekat, mendekat kepada Dia di dalam ruang maha kudus untuk bertatap muka dengan Allah. Tetapi kan Tuhan nggak panggil saudara dan saya hanya untuk supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Tuhan nggak panggil saudara dan saya hanya supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan lalu kemudian kita merasa diberkati oleh Tuhan. Kan Tuhan nggak panggil kita hanya untuk itu. Tuhan panggil dan pilih saudara dan saya supaya kita bisa melakukan kehendaknya dan melayani Dia. Amin. Ada banyak orang Kristen yang taunya hanya Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk memberkati kita. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semua di dalam renungan pagi ini dan di dalam pelajaran pertama dari kitab Yunus ini, bahwa kita bukan hanya dipanggil dan dipilih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi kita adalah orang-orang yang dipanggil dan diberikan karunia, talenta untuk melakukan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Yunus untuk menjadi nabi.
Tuhan urapi Yunus, Tuhan berikan Yunus karunia untuk membedakan kehendak Allah. Karunia untuk mendengar suara Tuhan dan membedakan mana yang suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Karunia untuk menyampaikan firman. Karunia yang memiliki karisma sedemikian rupa. Itu bukan diberikan kepada Yunus hanya supaya Yunus bisa dengar suara Tuhan dan mengetahui apa yang sedang terjadi bagi dirinya sendiri. Bukan. Tuhan berikan karunia itu, Tuhan percayakan urapan itu, supaya Tuhan bisa pakai Yunus sebagai alatnya Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu untuk bernubuat, menyampaikan firman, mengingatkan orang, menasihati orang, itu tujuannya. Demikian juga Tuhan telah pilih saudara dan saya. Kita diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita diberikan karunia-karunia roh. Bukan untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Bukan supaya kita bisa lebih terkenal, Bapak Ibu. Bukan. Tetapi tujuannya adalah supaya untuk kita melakukan kehendak Allah. Amin. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, apakah kita sudah menggunakan karunia yang Tuhan berikan, urapan yang Tuhan berikan, ketajaman yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, talenta, keterampilan untuk melakukan kehendak Allah? Sebab Alkitab yang tadi kita baca, ayat yang tadi kita baca, kita melihat bahwa ketika Tuhan berfirman, ketika karunia di dalam diri Yunus itu teraktivasi, dia mulai mendengar firman, apa yang Tuhan katakan, dan Tuhan panggil dia, Yunus, pergi ke Niniwe, sampaikan firman ini. Dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu suara Tuhan, dia tahu pesan yang harus dia sampaikan. Tapi dia nggak lakukan itu, dia nggak mau pergi ke kota Niniwe. Karena kota itu kota kejam, kota itu penuh dengan orang-orang yang dia benci, orang-orang yang dia nggak suka, orang-orang yang merupakan musuh bagi Yunus. Makanya Yunus memilih untuk pergi ke kota Tarsis. Sebuah kota pelabuhan yang jauh lebih indah, lebih nyaman daripada Niniwe. Yunus mungkin berpikir, buat apa saya melayani orang yang merupakan musuh saya? Masih ada banyak jiwa-jiwa lain yang perlu saya layani kok. Dan Yunus mungkin berpikir, seandainya aku pergi jauh dari Niniwe, pergi dengan jarak yang jauh lebih jauh dari Niniwe, pergi ke Tarsis. Karena dari Yafo, saudara, arah menuju ke Tarsis itu adalah arah yang berlawanan dengan arah yang menuju ke Niniwe. Kalau ke Niniwe itu harus berlayar ke bawah, ini dia berlayar ke atas. Jadi semakin jauh dari jarak Niniwe. Jadi mungkin pada waktu itu Yunus berpikir, seandainya aku pindah ke tempat atau ke kota yang lebih jauh dari Niniwe, mungkin Tuhan gak akan suruh aku lagi ke sana. Aku ngumpet aja dulu deh. Aku menjauh aja dulu deh. Aku mencoba untuk menutup telingaku seakan-akan aku nggak dengar deh apa yang Tuhan perintahkan. Aku abaikan saja deh apa yang bergerak di sini, apa yang ku dengar di sini udah aku anggap itu nggak ada deh. Aku abaikan. Dan dia pergi ke Tarsis. Mungkin dalam pikiran Yunus, toh di Tarsis juga aku tidak akan menyembah berhala. Aku nggak murtad loh. Aku tetap percaya kepada Yahweh. Mungkin Yunus juga berpikir, nanti di Tarsis juga aku bisa berdagang, aku bisa berbisnis, nanti uangnya kan juga bisa untuk mendukung pelayanan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, apa yang sering kali kita pikirkan, kita sering kali memikirkan banyak ide-ide yang bagus. Tetapi ide yang bagus itu belum tentu adalah ide
yang daripada Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana ide yang bagus, mana yang ide daripada Tuhan. It may be a good idea, but not God's idea. Seringkali kita punya rancangan dan rencana bagus. Oh, kita mau lakukan ini, kita mau lakukan itu. Tapi pertanyaannya, apakah ide bagus itu adalah idenya Tuhan, kehendak Tuhan, atau bukan? Oh ya, nanti kan hasilnya juga akan saya persembahkan kepada Tuhan. Kalau aku sudah diberkati, nanti aku akan memberikan persepuluhan. Kalau aku sudah diberkati atau mengalami mujizat kesembahan, aku akan melayani Tuhan. Nanti kalau aku sudah hidup sungguh-sungguh, aku rasanya sudah hidup benar, nanti aku akan memberikan hidupku untuk Tuhan. Idenya sih bagus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu? Seringkali kita punya ide bagus hanya untuk memperpanjang waktu dari apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, salah satu perenungan yang kita akan renungkan pagi hari ini, pertanyaannya adalah, apakah segala rencana dan rancangan kita itu juga merupakan rencana dan rancangan Tuhan? Saudara, Tuhan telah tebus kita, selamatkan kita, tolong kita dengan berbagai macam mujizat supaya kita bisa hidup lebih sungguh-sungguh lagi untuk Dia. Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau ada di antara kita yang selama masa pandemi ini diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa, sementara yang lain, orang lain banyak yang mengalami kesusahan, tetapi saudara diberkati oleh Tuhan. Kita harus mengerti bahwa berkat itu Tuhan berikan. Bukan karena kita lebih pintar dari yang lain. Bukan karena kita lebih benar dan bukan karena kita lebih layak dari yang lain. Tetapi pasti berkat itu diberikan dan dipercayakan kepada saudara karena ada maksud Tuhan. Ada kehendak yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin Tuhan mau supaya kita menabur lebih bagi banyak orang. Mungkin Tuhan mau supaya kita lebih banyak nolong orang susah. Mungkin Tuhan mau supaya kita lebih banyak bisa bersaksi bagaimana Tuhan membuka jalan mujizat bagi kita untuk mengalami berkat. Sehingga orang yang mendengarkan kita, mereka yang sedang bergumul, mereka bisa dikuatkan dan diteguhkan. Ketika kita menabur dan menolong orang yang sedang susah, mereka dapat ditolong dan merasakan kasih Allah yang mengalir melalui kehidupan saudara dan saya yang diberkati. Yang mengerti katakan amin. Kalau selama masa pandemi ini saudara sehat-sehat, atau bahkan saudara pernah sakit kena COVID, tapi kemudian Tuhan pulihkan dan sembuhkan saudara. Mungkin Tuhan izinkan hal itu terjadi dengan maksud supaya saudara bisa bersaksi kepada orang lain. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menguatkan ketika saudara sedang bergumul di dalam kesakitan saudara. Ketika kecemasan itu datang, kekhawatiran, ketakutan itu datang. Tetapi saudara bisa tetap teguh percaya kepada Tuhan. Berdoa mengerang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Mungkin Tuhan mau supaya saudara ceritakan itu kepada teman-teman keluargamu yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama. Mungkin mereka tidak sakit karena COVID, tapi mungkin mereka sakit karena hal yang lain dan mereka perlu dikuatkan. Tuhan selamatkan dan Tuhan tolong kita. Dan Tuhan berikan kesempatan kedua kepada kita. Untuk supaya kita dapat melayani Dia dan melakukan kehendak Allah.
Tuhan berikan kesempatan yang kedua kepada Yunus, supaya Yunus dapat melakukan kehendak Allah dan bukan melakukan apa yang dia kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, keterampilan dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Talenta, keterampilan, kepandaian, hikmat, karisma yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya diberikan untuk supaya kita bisa gunakan untuk mencari duit. Tuhan kasih kepandaian kepada saudara dan saya. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Tuhan kasih karunia kepada kita untuk bisa bergaul dengan banyak orang, membangun hubungan dengan banyak orang. Bukan tujuannya supaya kita hanya untuk cari duit. Bukan. Tujuannya bukan supaya kita bisa terkenal. Bukan. Tapi tujuannya adalah supaya saudara dan saya bisa melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bawa dan berikan jabatan kepada saudara. Di kantor saudara memegang jabatan sebagai manajer atau sebagai direktur. Atau Tuhan izinkan saudara untuk punya berbagai macam usaha. Tuhan izinkan itu terjadi adalah bukan hanya supaya saudara diberkati dan punya uang, supaya saudara bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan. Bukan cuma itu, tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya saudara dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan di tempat di mana saudara ditempatkan. Kita diberikan jabatan, apakah itu di kepolisian, di tentara, apakah itu kita diizinkan Tuhan untuk menjabat sebagai pejabat negara. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan percayakan itu dengan maksud supaya dia bisa pakai kita sebagai alatnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Yunus. Yunus sudah diurapi oleh Tuhan. Yunus sudah diberikan ketajaman oleh Tuhan. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan, membedakan yang mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Dia tahu loh. Ketika dia pergi ke Tarsis, dia tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Dia ngerti. Tapi permasalahannya, dia hanya ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh hatinya. Tuhan suruh dia melayani orang-orang yang kejam. Tuhan suruh dia melayani orang-orang yang keras. Orang-orang yang merupakan musuh bagi Yunus. Nggak mau. Pertanyaannya pagi hari ini. Apakah kita sudah memberikan talenta? Memberikan kepandaian dan segala karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah, atau kita pakai untuk melakukan kehendak kita? Apakah kita sudah meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, atau kita abaikan panggilan Tuhan itu seperti Yunus? Mungkin Tuhan panggil ke kita untuk melayani orang-orang yang kita nggak sukai. Aduh, jangan dia deh. Dia orang-orang yang menyakiti saya. Dia orang-orang yang pernah memfitnah saya, melukai saya. Apakah kita mau pilah-pilah, saudara? Pagi hari ini, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bahwa Tuhan tebus kita. Tuhan panggil kita. Tuhan berikan karunia kepada kita supaya kita melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak kita.
Biarlah kepada siapa Tuhan tuntun. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita mulai belajar untuk taat dan tidak lari dari panggilan itu. Pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan singkat kepada kami semua, dan biarlah pagi hari ini menjadi perenungan bagi kami. Perenungan bagi hati kami. Kami mau belajar dari Yunus. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kami karunia, Tuhan berikan kepada kami talenta, Tuhan berikan kepada kami karisma dan kepandaian atau keterampilan-keterampilan yang banyak. Pagi hari ini kami belajar bahwa ternyata keterampilan, kepandaian, hikmat, urapan, talenta Tuhan berikan kepada kami bukan untuk kami gunakan bagi kepentingan kami, tetapi juga seharusnya kami gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, hari-hari ini banyak bicara kepada kami, tuntun kami. Mengakhiri tahun 2021 dan mengawali tahun 2022. Biarlah kami tetap berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kalau di dalam tahun 2020 dan 2021 kami pernah mengabaikan panggilan itu, ampuni kami. Biarlah di penghujung tahun 2021 ini kami mau berkata kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini kami Tuhan, dengan berbagai macam kelemahan dan ketidakmampuan kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memberikan karunia-karunia dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi alat di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami. Kami mau tersedia untuk dipakai oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang bergabung di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Dan selama beberapa hari ke depan, terus berbicara kepada kami, mengajar kami, supaya kami lebih mengerti dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Aba. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya, kita katakan, amin. Saya serahkan kembali kepada host. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita perkatakan yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini Engkau memberkati umat-Mu, Engkau meneguhkan umat-Mu, Engkau berbicara kepada umat-Mu, mengajar umat-Mu seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dapat merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu melingkupi umat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun atas setiap daripada mereka, menyingkirkan segala kecemasan, ketakutan, kegalauan, dan apapun yang membuat hati kami menjadi tidak tenang. Dan biarlah pagi hari ini wajah-Mu bersinar atas kami. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah.
Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sertai kita semua mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Sampai ketemu besok.